Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Anda dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Hari ini saya akan menyampaikan materi yang mungkin belum dijelaskan di materi atau video sebelumnya terkait dengan ejaan dan tanda baca. Pada kesempatan hari ini, saya akan menambahkan dua tanda baca yang memang belum terjelaskan di sebelumnya, yaitu tanda baca elipsis dan tanda baca apostrof. Apa itu tanda baca elipsis, apa itu tanda baca apostrof, Anda akan tahu setelah mendapatkan penjelasan singkat, ya. Video ini semata-mata dijadikan sebagai acuan awal itu ya, acuan awal. Jadi Anda sangat terbuka untuk membuka sumber berikutnya, baik itu dari PUEEB, kemudian dari sumber-sumber atau literatur dari buku atau diktat atau KBBI, baik offline maupun online. Anda bisa cek apakah itu tanda elipsis, apakah itu tanda apostrof, ya. Untuk tanda elipsis, di dalam screen sudah ditulis bahwa ada titik 3. Mungkin Anda sudah sangat mengenal tanda ini karena memang ini sangat jamak digunakan gitu ya. Tanda titik 3 ini berfungsi untuk satu, menghilangkan bagian suatu kalimat. Jadi tanda elipsis atau tanda titik 3 ini digunakan sebagai tanda baca untuk menghilangkan bagian kalimat yang tidak tercantum. Contohnya, titik, 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 berenang-renang ke tepian. Jadi orang akan tahu bahwa sebelumnya sudah ada bagian kalimat yang mungkin sudah tertera, tapi di dalam tanda elipsis ini digunakan untuk menggantikan bagian tersebut. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Artinya berakit-rakit ke hulu itu digantikan dengan tanda titik 3. Jadi tanda elipsis fungsinya yang pertama menghilangkan bagian suatu kalimat. Jadi apabila nanti Anda membaca buku, baik itu buku formal dalam wujud sumber literatur, kemudian diktat, modul, ataupun buku non formal seperti cerpen, novel, apabila Anda menemukan tanda titik 3, berarti ada kemungkinan bagian kalimat yang disimpan atau tidak dicantumkan. Kemudian yang kedua, mengganti ujaran yang tidak selesai pada suatu dialog. Jadi, bukan tidak mungkin ketika kita berbicara, baik itu dalam bentuk pesan singkat, ataupun di platform WhatsApp, ataupun di platform lain, itu kadang ada kalimat yang belum selesai. Dan itu bisa digunakan sebagai contoh saja itu ya, bahwa tanda elipsis bisa juga dipakai di tataran itu. Tapi dalam hal ini yang disampaikan adalah dialog. Dialog di sini adalah kalimat langsung. Jadi misal ada dialog, menurut saya titik titik titik. Oh, sudah waktunya istirahat. Artinya ketika tanda titik 3 ini digunakan sebagai pengganti bagian kalimat yang tidak selesai atau tidak tercantum, jadi ini sangat opsional sekali ya, sangat subjektif sekali untuk diganti dengan bagian lain. Misalnya, menurut saya hari sudah siang. Oh, sudah waktunya istirahat. Gitu ya. Ada lagi yang mengatakan, menurut saya matahari sudah terbenam. Oh, sudah waktunya istirahat. Atau menurut saya tugas sudah selesai. Oh, waktunya istirahat. Jadi sangat opsional, sangat subjektif, sangat mungkin diganti dengan bagian yang berbeda di setiap penutur itu ya, setiap penutur. Jadi tanda elipsis atau tanda titik 3 digunakan untuk satu, menghilangkan bagian suatu kalimat, misalnya ada bagian kalimat yang tidak tercantum, kemudian diganti dengan titik 3, kemudian orang bisa menerka, menebak bahwa itu adalah bagian kalimat ini. Kemudian yang kedua, mengganti ujaran yang tidak sesuai, mengganti ujaran yang tidak selesai pada suatu dialog, di sini adalah kalimat langsung dan sangat subjektif untuk bisa diganti
diganti dengan kalimat atau bagian kalimat tertentu gitu ya. Oke, itu untuk tanda elipsis. Kemudian tanda apostrof atau bagian kedua pada tanda baca yang belum disampaikan di video sebelumnya. Tanda apostrof merupakan tanda petik satu. Tanda petik satu. Dalam tulisan-tulisan non formal itu biasanya tanda petik satu tidak terlalu diperhatikan. Karena orang cenderung menggunakan sebuah kepraktisan gitu ya dalam menulis suatu pesan atau suatu hal yang ingin disampaikan ke lawan tutur. Menghilangkan bagian kata atau tahun dalam konteks tertentu. Jadi contohnya seperti ini. Dia kan kembali pada saatnya. Kan dengan tambahan satu tanda petik di sini itu artinya dia akan. Dia akan kembali pada saatnya. Jadi menghilangkan bagian kata ini ya, bagian kata itu nanti bisa huruf itu ya. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu sudah tahu kan, gitu ya. Bapak dan Ibu sudah tahu kan di sini artinya bukan. Bapak dan Ibu sudah tahu bukan, artinya dia ingin menanyakan sesuatu yang memang Bapak Ibu sudah tahu gitu ya. Kemudian ada penulisan tanggal 21, 12, 21. 21 Desember 2021. Jadi ada tanda petik satu untuk menyimpan 2 digit tahun paling depan. Gitu ya. 21 Desember 2021. Oke, ini untuk tanda apostrof. Anda bisa mencari referensi lain yang mungkin menampilkan fungsi tanda apostrof ataupun elipsis ataupun tanda lain yang lebih jelas. Dalam hal ini kami hanya menyampaikan sesuai dengan apa yang ada di PUEB, kemudian menyampaikan contohnya. Anda bisa mengeksplorasi fungsi tanda baca ataupun menambahkan contoh dengan mencari referensi yang lain. Ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, semoga Anda sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.